Legenda Sang Penakluk Petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo sedang mencangkul atau membuka ladang di sawah. Lalu tiba-tiba saja langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Dan seketika itu pula datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Sehingga Ki Ageng Selo ini merasa terganggu dengan hadirnya petir-petir tersebut. Di saat orang berlarian pulang karena takut akan petir itu, Ki Ageng Selo ini malah menantang petir tersebut dan menyuruh petir itu untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian, petir itu pun berubah menjadi seekor naga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu kisah legenda Ki Ageng Selo, Sang Penakluk Petir. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ki Ageng Selo merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Jawa yang dikenal sebagai seorang yang bijak, mistikus, dan spiritualis. Ia hidup pada masa kerajaan Mataram Islam di abad ke-16. Kisahnya dianggap sebagai salah satu legenda paling terkenal dalam warisan budaya Jawa. Beliau merupakan guru dari Jakatingkir. Selain dikenal sebagai guru Jakatingkir, ia juga terkenal dalam kesaktiannya, yaitu sebagai tokoh yang mampu menaklukkan petir. Ketika dewasa, Ki Ageng Selo ini memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan memulai pencarian spiritual yang mendalam. Ia mengembara ke berbagai tempat suci dan belajar dari berbagai guru spiritual. Dalam perjalanan ini, ia mendalami ilmu mistik, seni penyembuhan, dan ilmu kebijaksanaan. Ki Ageng Selo dikatakan memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Selain bisa menaklukkan petir, ia juga dapat berkomunikasi dengan makhluk halus, mengobati penyakit dengan metode alternatif, dan memiliki pemahaman mendalam tentang alam roh. Kemampuannya ini membuatnya dihormati dan dicari oleh banyak orang. Beliau hidup di masa kerajaan Demak, tepatnya pada masa kekuasaan Sultan Trenggana, yaitu pada awal abad ke-16. Dan ia lahir sekitar akhir abad 15 atau awal abad ke-16. Diriwayatkan Ki Ageng Selo ini pernah ditolak menjadi anggota prajurit Tamtama di Kesultanan Demak, karena pada saat dalam ujian, beliau dinyatakan gagal dalam ujiannya, yang mana ujiannya adalah melawan banteng. Saat dalam ujian mengalahkan banteng, Ki Ageng Selo ini memalingkan mukanya dari banteng itu. Padahal ketika itu ia memalingkan wajahnya dari banteng itu dikarenakan waktu banteng itu ia pukul, dari kepala banteng itu keluar darah yang menyembur mengenai matanya. Dan ternyata karena ia memalingkan wajahnya itu, dia dipandang tidak tahan melihat darah, dan karena itulah ia dinilai tidak memenuhi syarat untuk masuk sebagai anggota prajurit. Dan karena penolakan itu, akhirnya membuat Ki Ageng Selo merasa kecewa. Lalu ia bertekad bila cita-citanya ini tidak dapat terlaksana olehnya, maka ia mengharapkan suatu saat nanti salah satu dari keturunannya bisa menjadi seorang pemimpin yang pemberani. Setelah penolakan itu, akhirnya Ki Ageng Selo bertempat tinggal di sebuah desa sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Ia hidup berprofesi sebagai petani yang gemar memperdalam ilmu agama, dan ia pun tumbuh sebagai seorang yang sangat religius. Dan kemudian ia pun akhirnya menjadi seorang yang sangat berpengaruh di desa tempatnya ia tinggal, yaitu di desa Selo. Konon nama Selo ini berkaitan dengan keberadaan bukit atau gunung berapi dan merupakan sumber garam dan api abadi yang terdapat dalam wilayah Grobogan.
Dan di desa tersebut jugalah Ki Ageng Selo meninggal dan dimakamkan. Ki Ageng Selo ini dikenal masyarakat Indonesia sebagai tokoh legenda, sang penakluk petir. Kisah tersebut bermula saat Ki Ageng Selo sedang mencangkul atau membuka ladang di sawah. Lalu tiba-tiba saja langit menjadi mendung dan mulai turun hujan. Dan seketika itu datang petir kilat yang menyebar-nyebar. Sehingga Ki Ageng Selo ini merasa terganggu dengan hadirnya petir-petir tersebut. Di saat orang-orang berlarian pulang karena takut akan petir itu, Ki Ageng Selo ini malah menentang petir tersebut dan menyuruh petir itu untuk menampakkan wujudnya. Tak lama kemudian, petir itu pun berubah menjadi seekor naga dan juga berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk yang sangat mengerikan lainnya. Akan tetapi, bukannya takut melihat petir itu yang berubah-ubah wujudnya, Ki Ageng Selo yang sudah kesal karena merasa terganggu oleh makhluk itu malah menantang petir itu untuk bertarung. Dan akhirnya terjadilah pertarungan di antara keduanya sambil diiringi suara petir yang menggelegar. Pada akhirnya Ki Selo pun berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Lalu Ki Ageng Selo mengikat makhluk itu di sebuah pohon gandre. Dan setelah diikat, makhluk itu kemudian berubah menjadi seorang kakek tua. Kemudian Ki Ageng Selo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud itu ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Setelah kakek tua itu dibawa ke Demak, kakek itu pun menjadi tontonan orang-orang. Dan pada saat itu juga tiba-tiba datanglah seorang nenek-nenek yang kemudian menyiramkan air ke tubuh kakek tersebut. Dan setelah kakek itu disiram oleh nenek-nenek itu, tiba-tiba saja suara petir menggelegar dengan sangat dahsyat. Dan bersamaan dengan suara petir yang menggelegar itu, tiba-tiba kakek dan nenek itu menghilang. Dan karena kejadian tersebutlah yang kemudian membuat Ki Ageng Selo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Selo penakluk petir tersebut kemudian diabadikan dalam ukiran pada lawang pintu Masjid Agung Demak. Dan sampai sekarang pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tubuh tumbuhan suluran jambangan, mahkota yang mirip stupa, tumpal cemara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Ki Ageng Selo merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Ia memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas. Pada masa ajarannya itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan, sebagaimana tradisi pengajaran di tanah Jawa. Para santri Ki Ageng Selo mencatat dan menuliskan ajaran-ajaran yang disampaikan olehnya. Tulisan-tulisannya selanjutnya menjadi pemikiran utama Ki Ageng Selo yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Papali Ki Ageng Selo. Oke, itulah tadi kisah legenda Ki Ageng Selo, sang penakluk petir. Sampai di sini dulu pembahasannya. Jika kalian suka dengan video kami, silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.